Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang tertinggi, nikmat yang nilainya tidak ada yang menandingi. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. A'dhamu darajatan indallah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini ada 3 hal yang harus menjadi renungan kita bersama. Apabila kita ingin mendapatkan prestasi kehidupan, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dengan ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang meraih kesuksesan. Al-faizun. Yang pertama adalah iman. Iman ini sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Ketika kita bicara iman, tidak lepas daripada ilmu. Iman kita akan tumbuh karena dilandasi dengan ilmu yang kuat. Semakin kita belajar, maka semakin kuat iman kita. Kalau kita semakin belajar, semakin lemah iman kita, maka ini menjadi tanda-tanda hati-hati, jangan-jangan yang kita pelajari ada sesuatu yang salah. Maka hakikat belajar adalah menumbuhkan keimanan. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i dalam sebuah kaulnya, man yazdad ilman walam yazdad hudan illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah imannya, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini harus senantiasa kita rawat, kita pelihara, kita tingkatkan, kita segarkan. Jadidu imanakum. Termasuk diantara fungsi kita sholat Jumat mengikuti khutbah ini adalah dalam rangka menyegarkan keimanan kita. Dalam redaksi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa itu iman? Iman itu adalah tasdikun bil qalbi, hatinya membenarkan. Wa qaulun bil lisan, lisannya mengucapkan. Wa amalun bil arkan, dan anggota tubuh
mengamalkan sebuah perbuatan amalan. Jadi iman adalah kesesuaian antara hati, lisan, dan perbuatan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, hati kita membenarkan, mengakui bahwasanya ad-dinul Islam adalah agama yang di sisi Allah, kita yakini kebenarannya, maka hati kita mengatakan demikian. Lisan kita juga sama, perbuatan kita juga berusaha mengikuti apa yang kita yakini, yaitu kebenaran Islam. Inilah iman yang senantiasa setiap hari kita diuji keimanan kita. Apakah kita semakin mencintai Islam ini? Apakah kita semakin membenci ajaran Islam ini? Inilah iman kita. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang bertambah, kadang juga turun. Itulah kondisi iman. Maka dalam hal ini, mari jamaah sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita menjaga, memelihara iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, iman saja belum cukup. Maka Allah katakan di sini wahajaru, hijrah. Hijrah di sini ada dua pengertian. Hijrah secara teritorial, kemudian hijrah secara makna. Pada dasarnya Rasulullah mengatakan wal muhajiru man hajaru manahallahu anhu. Hijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Artinya jamaah sekalian dirahmati Allah, setiap orang beriman harus senantiasa dalam kesehariannya selalu berpikiran kepingin memperbaiki diri, kepingin meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan. Itulah hijrah yang sesungguhnya, hijrah secara makna. Sehingga setiap hari yang dominan dalam diri kita adalah iman. Spirit iman adalah spirit hijrah. Kemarin kita mungkin belum lima waktu menjalankan sholat. Bagaimana bisa 5 waktu? Kemarin kita belum berjamaah sholatnya. Bagaimana kita bisa berjamaah? Itulah hijrah. Kemarin kita belum baca Al-Quran. Mungkin sangat jarang sekali kita baca Quran. Hijrah. Menambah kebaikan-kebaikan, menambah amalan-amalan soleh, meninggalkan maksiat, itu juga makna daripada hijrah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga dalam rangka memelihara, menjaga iman. Kenapa? Karena di Mekah dalam menjalankan Islam tidak ada kebebasan, tidak ada kenyamanan karena gangguan kaum kafir Quraisy. Maka perlu tempat yang kondusif untuk menjalankan Islam. Maka hijrahlah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Maka pada prinsipnya hijrah ini adalah semangat memperbaiki diri, semangat meningkatkan kualitas diri kita. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kebaikan yang kita amalkan. Inilah yang harus menjadi spirit kita. Kalau kita sama dengan yang kemarin, kata Rasulullah, itu termasuk rugi. Apalagi hari ini lebih buruk daripada yang lalu. Ini adalah sebuah kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Maka hijrah ini spiritnya harus senantiasa membara dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah jihad. Jihad adalah upaya kesungguhan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salah satu bentuk jihad adalah perang di jalan Allah. Peperangan melawan musuh-musuh Allah itu adalah jihad tertinggi. Karena orang yang berjihad di jalan Allah dalam bentuk peperangan, mengangkat senjata, resikonya adalah nyawa, dan dia ikhlas karena Allah, jaminannya adalah syahid, surga. Bahkan dalam kaifiatnya
tidak perlu dimandikan karena sudah ada jaminan surga, langsung dikuburkan kalau dia mati di medan perang. Namun dalam kondisi sekarang yang mungkin konteks yang demikian kita tidak mengalami, khususnya di negara kita, tapi di negara-negara lain masih ada yang demikian. Tidak menutup kemungkinan kita di tempat yang mungkin tidak ada peperangan, Rasulullah juga memberikan sebuah rambu-rambu, sebuah acuan bahwasanya jihad yang sesungguhnya, esensi daripada jihad adalah afdalul jihad ayyujahada rajulu nafsahu wa hawahu. Ini Rasulullah katakan, jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Setiap hari kita dituntut untuk mampu menundukkan hawa nafsu kita. Inilah jihad kita. Bagaimana subuh kita bisa bangun, membuka mata, kemudian menunaikan sholat subuh. Ini juga jihad kita. Dalam kondisi yang demikian, Masya Allah, nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu tergantung kepada seberapa berat dia dalam mengamalkannya, itulah nilainya juga semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangat jihad orang beriman tidak pernah padam. Dia terus berusaha. Hari ini mungkin belum berhasil, besok kita coba lagi, dan seterusnya. Jadi semangat jihad ini tidak lepas daripada iman, tidak lepas daripada hijrah. Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Ada dua model jihad, dengan harta ataupun dengan jiwa. Kalau kita punya harta, silahkan contoh sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, konglomerat pada masa Rasulullah. Kalau kita tidak punya harta, wa anfusihim, jiwa kita, mungkin tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, ya, upaya-upaya kita yang kita miliki, apapun yang kita miliki, bisa kita pergunakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia tidak punya apa-apa, harta nggak punya, ilmu nggak punya, dia hanya bisa mungkin membersihkan tempat-tempat umum yang dia dengan aktivitas itu mengharapkan ridho Allah. Ini juga bagian daripada jihad di sisi Allah. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah, tiga hal ini adalah siklus orang beriman: iman, hijrah, dan jihad. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam tiga hal ini. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum bil Qur'an yang wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayatil hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam meninggalkan maksiat, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat wallahu qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat Rabbana innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.